Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Seseorang telah melakukan siaran langsung atas kejadian di Longman, namun Harvey York tidak mengetahuinya dengan pasti siapa yang sudah melakukannya. Namun di balik itu, Harvey York mendapatkan dukungan besar dari penduduk Grand City. Dan itu juga memicu kebencian dari pihak lain di Grand City. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6965 sampai 6969. Chapter 6965. Namun, mengingat bahwa Faida Achanta memiliki gejala skizofrenia, Harvey York menekan ketidaknyamanan di hatinya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Nona Achanta, mengapa kamu tidak kembali beristirahat? Apakah kamu tidak merasa bosan di sini?" Faida Achanta membuka pintu dan berkata, "Tidak membosankan. Aku sudah membantumu memasak sepanjang hari ini. Karena kamu adalah orang yang ditakdirkan untukku, bukankah seharusnya semua ini sudah mestinya?" Ahem. Harvey York terbatuk keras beberapa kali, lalu berkata, "Kalau begitu terima kasih. Kakak senior, kamu tidak bisa melakukan ini. Kita adalah kekasih masa kecil, kita telah bersama-sama selama lebih dari 20 tahun, dan kamu tidak pernah memasak untukku. Apa yang terjadi denganmu sekarang? Apakah aku tidak memiliki arti apapun di hatimu?" Pada saat ini, Alexei Murai hampir berbaring di tanah dan bergulingan. Faida Achanta berkata dengan nada marah, Apakah kamu melihat bahwa kamu terlihat seperti laki-laki? Aku tidak memintamu untuk menjadi pria besar, bahkan jika kamu bukan pria besar, kamu bisa memberiku sedikit sesuatu. Aku mendengar bahwa ketika aku tidak ada di sini, bahkan orang-orang dari kultus Belladonna tidak akan mendengarkanmu. Ketika kamu tidak mampu untuk bertarung, kamu malah datang ke keluarga Foster memanggil orang tanpa rasa malu. Kamu mungkin tidak merasa malu, tapi aku yang merasa malu untukmu. Walaupun mengomel, Faida Achanta jelas memiliki hati yang baik. Selain memarahinya, dia masih membantu Alexei Murai menyajikan semangkuk sup. Melihat adegan ini, Alexei Murai tiba-tiba tampak bersemangat. kakak perempuanku yang baik, kamu adalah yang terbaik di dunia. Aku bisa memberitahumu, aku melakukan banyak hal hebat hari ini. Kakak York dan aku tidak hanya memukuli orang-orang Kuro Inoue dan membuat gigi mereka rontok. Aku juga membuat para master negara kepulauan besar menangis dan memanggil ibu mereka. Diperkirakan ketika mereka bertemu aku di masa depan, mereka akan berlutut secara langsung. Harvey York melirik Alexei Murai tanpa berkata-kata. Sapi ini bisa membual dengan baik. Beraninya dia mengatakan bahwa kami berdua melakukan tindakan di aula seni bela. Aku sendiri yang bertanggung jawab atas tindakan itu kan? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah jelas bahwa orang yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Halelin Chef? Sebaliknya, Faida Achanta tampak penuh harap. Benarkah? Apa yang terjadi? Dia telah memasak sepanjang hari-hari ini, jadi dia benar-benar belum tahu apa yang terjadi. Pada saat yang sama, Geoffrey Foster juga masuk, sambil tertawa dengan keras. Putri, sepertinya kamu sangat tertarik. Saat mengatakan ini, Geoffrey Foster berjalan ke sisi Harvey York dengan ekspresi kagum, dan berkata, "Perwakilan York, aku benar-benar yakin. Baru sehari sejak kamu datang ke Grand City, dan sekarang popularitasmu di Grand City bahkan hampir lebih tinggi dari Dan Parker. Selain itu, sekarang banyak orang tahu bahwa kamu adalah perwakilan aliansi bela diri negara H. Banyak orang telah mengatakan di saluran khusus Grand City bahwa kamu adalah satu-satunya calon penguasa kota." Saat berbicara, Geoffrey Foster membuka ponselnya dan menyerahkannya kepada Faida Achanta. Faida Achanta mengambil telepon dan meliriknya beberapa kali, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit aneh. Kata-kata menendang negara pulau, orang sakit dari negara pulau dan kata-kata lainnya, benar-benar menarik perhatian. Yang paling penting adalah bahwa penguasa kota tua menghilang selama 10 tahun. Grand City yang awalnya kuat karena hubungan antara 7 leluhur menjadi sedikit lemah. Bahkan sekarang, seringkali orang-orang dari Skyplane datang ke Grand City memamerkan kekuatan mereka. Dan orang-orang dari 7 keluarga hanya mencari kedamaian, sehingga orang-orang biasa di Grand City mendidih karena opini publik mereka. Tapi apa yang Harvey York lakukan hari ini setara dengan menggosok Skyplane? Chapter 6966. Tentu saja, ada banyak orang-orang di Grand City yang mendukungnya sekarang. Apakah itu Skyplane, Grand City, atau Atlantis? Mereka semua akan membenci Harvey York. Bagaimanapun, semua orang merasa bahwa tempat-tempat suci utama rukun satu sama lain sebelumnya. Sekarang ada tongkat pengaduk seperti Harvey York, yang menyebabkan perselisihan antara tempat-tempat suci utama. Namun,
Apa yang disebut kedamaian tempat-tempat suci ini adalah karena selama bertahun-tahun, mereka telah menuai manfaat dari Grand City. Sekarang Harvey York ada di sini. Jika dia naik tahta, aku khawatir tempat-tempat suci lainnya tidak akan bisa menerimanya begitu saja. Saat mengatakan ini, wajah tua Geoffrey Foster tampak lega dan puas. Grand City membutuhkan seseorang yang dapat mendukung gambaran besarnya. Salah satu faktor mendasar dalam Perang Resia pertama adalah karena penguasa kota tua menghilang. Tanah Suci Bela Diri Utama merasa bahwa negara Ha dapat diintimidasi dan ditipu, dan kemudian 5 kekuatan besar pun bergabung. Untungnya, seorang kepala instruktur muncul saat itu, yang menendang semua musuh negara Ha. Dia menyelesaikan krisis saat itu. Jika tidak, mungkin negara Ha akan dihancurkan sejak lama. Dan sekarang, Harvey York sedang bangkit. Jika dia bisa memimpin Grand City, maka situasi keseluruhan negara Ha akan stabil. Mendengar kata-kata Geoffrey Foster, melihat komentar di internet, Faida Achanta sedikit merasa sedikit aneh. Benar-benar begitu banyak orang yang mendukung Harvey York. Harvey York juga merasa sedikit terkejut, karena dia merasa tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia melirik ke ponselnya sendiri dan melihatnya. Dia melihat omelan, tepuk tangan, dan netralitas di internet, dan huru-hara semua pihak sangat menikmatinya. Kadang-kadang dicampur dengan beberapa aksi Harvey York yang menamparkan orang pulau hingga membuatnya terbang. Hanya saja Harvey York tidak melakukan siaran langsung saat itu. Jika tidak, dalam hal popularitasnya, seseorang telah memposting beberapa pertunjukan langsung atas namanya. Tentu saja, kata-kata orang sakit di negara pulau itu adalah hal yang paling mempesona. Dalam komentar tersebut, sekelompok orang pulau meratap. Dan beberapa orang dari Origin Fish bahkan berlari ke pintu aula seni bela diri Longman untuk membuat masalah. Untungnya, seseorang telah pergi ke kantor polisi di Grand City untuk melaporkan kasus ini, jadi tidak ada gangguan di tempat kejadian. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Perwakilan York, beberapa kata, orang sakit di negara pulau, bisa disebut adalah sentuhan akhir. Tanpa spanduk ini, jika kamu membuat masalah dengan Kuro Inoue, kamu mungkin tidak dapat memicu badai apapun. Tapi karena ini bahkan dalam beberapa hari, mungkin orang-orang Skyplane akan membentuk kelompok untuk membalas dendam. Geoffrey Foster berkata dengan penuh arti. Harvey York melengkungkan bibirnya dan berkata, dengan atau tanpa spanduk ini, mereka semua akan tetap datang untuk membalas dendam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa masalah ini menjadi lebih panas. Dan ketika saatnya tiba, orang-orang dari 7 keluarga tidak bisa hanya menonton dari samping. Sederhananya, genangan air di Grand City sekarang sangat kacau. Berbicara tentang ini, Harvey York juga memiliki ekspresi penuh emosi. Tidak banyak yang bisa dikatakan, kata-kata orang sakit di negara pulau itu bukanlah sesuatu yang aku tulis. Itu ditulis oleh seorang pria bernama Hale Lynch. Awalnya, aku pikir itu tidak berpengaruh apa-apa, tetapi aku tidak menyangka itu akan sangat efektif. Mendengar nama ini, semua orang memiliki tampilan yang aneh. Geoffrey Foster dan Faida Achanta sama-sama merasa bahwa nama ini agak familiar. Kedengarannya familiar bagimu bukan? Kedengarannya memang familiar. Alexei Murai tampak bangga saat ini. Bukankah dia orang yang melintasi tanah suci surgawi barat saat itu? Chapter 6967 Domineering Violet Sanctuary. Tanah suci surgawi barat. Harvey York tampak penasaran. Alexei Murai berkata lagi. Bertahun-tahun yang lalu, seorang anak ajaib muncul di tanah suci surgawi barat. Dikatakan bahwa dia hanyalah pelayan yang berasal dari keluarga kecil. Namun kekuatannya meningkat secara drastis setelah tanpa sengaja belajar seni bela diri. Pada usia 18 tahun, dia menjadi generasi Raja Senjata, dan pada usia 22, dia menjadi generasi Dewa Perang. Kemudian dia diam-diam mencuri semua teknik seni bela diri dari semua sekolah dan mempelajarinya. Dan akhirnya pada usia 30, dia menciptakan teknik seni bela dirinya sendiri yang belum pernah ada di tanah suci surgawi barat. Teknik gajah dan naga. Dikatakan bahwa mereka yang berlatih teknik gajah dan naga ini, akan memiliki kekuatan 10 naga dan 10 gajah. Mereka dapat secara paksa merobek ruang itu sendiri dan melangkah ke dalam hehampaan untuk mencapai alam persatuan surga dan manusia. Sangat disayangkan bahwa fondasinya di tanah suci surgawi barat terlalu dangkal. Karena dia telah mencuri dari banyak master, menyinggung semua orang tingkat tinggi. Pada akhirnya, banyak leluhur tanah suci surga barat bergerak pada saat yang sama dan menekannya dengan kuat. Dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, keluarganya dibunuh sebagai sandera untuk mengancamnya, dan semua yang berhubungan dengannya mati dalam genangan darah. Tetapi pada akhirnya, Hale Lynch masih dapat melarikan diri dari situasi itu. Tetapi sejak hari itu, dia juga menghilang di dunia ini. Mendengar ini, Harvey York menjadi sedikit lebih tertarik pada Hale Lynch yang legendaris.
Jika hanya mendengarkan nama dan pengalamannya, dia pasti orang yang memiliki template protagonis. Sangat disayangkan bahwa fondasinya terlalu dangkal, dan bukan orang yang tak terkalahkan di dunia, jadi itu masih bisa ditekan. Jika dia benar-benar menjadi tak terkalahkan di dunia, dia akan mampu mendorong semua musuh di dunia. Tapi tidak peduli bagaimana melihatnya, Halle Lynch saat ini mungkin bukan orang yang sama dengan Halle Lynch yang legendaris itu. Bagaimanapun, dia sekarang sedang diintimidasi oleh penduduk pulau. Jika itu adalah Halle Lynch yang legendaris, setelah bertahun-tahun, bahkan jika dia belum mencapai alam persatuan surga dan manusia, dia seharusnya tidak jauh lebih buruk. Setelah membahas tentang ini, mereka berempat berkumpul untuk makan bersama. Makanannya sangat enak. Setelah makan, Faida Achanta juga mengerti dan tidak tinggal, tetapi membersihkan semuanya dan pergi. Harvey York pergi untuk mandi, dan kemudian mengirim beberapa pesan WeChat masing-masing ke Yvonne Xavier dan Mandy Zimmer. Yvonne Xavier dengan cepat menjawab, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa dia telah menemukan cara untuk mengatur Rahel Hardy ke Grand City. Dia harusnya tiba di pagi hari ini. Mandy Zimmer membalas pesan itu setelah waktu yang lama, dan ada sedikit keengganan di antara kata-katanya. Dan dia sepertinya tidak berniat untuk mengobrol dengan Harvey York. Harvey York tidak mau terlalu mengganggu Mandy Zimmer, tetapi dia memperkirakan bahwa Mandy Zimmer mungkin menemukan masalah dalam keluarga Jin. Tetapi dalam urusan keluarga Jin, Harvey York tidak baik untuk campur tangan secara langsung. Beberapa kesulitan mungkin harus diselesaikan dengan kemampuan Mandy Zimmer sendiri. Setelah mengobrol dengan kedua wanita ini, Harvey York mengirim pesan lain ke Rahel Hardy. Dia memberitahunya bahwa setelah memasuki Grand City, dia langsung pergi ke aula seni bela diri Longman besok pagi untuk bertemu. Bagaimanapun, Rahel Hardy adalah kepala dari aula penegakan hukum Longman, dan dia adalah salah satu perwakilan Harvey York. Harvey York merasa lega jika membiarkan dia yang bertanggung jawab atas urusan aula seni bela diri Longman. Keesokan harinya, setelah Harvey York meminjam mobil dari keluarga Foster, dia pergi ke aula seni bela diri Longman. Adapun Alexei Murray, seorang pria yang memiliki lebih dari cukup kegagalan dibandingkan keberhasilan, dia masih tidur nyenyak. Harvey York terlalu malas untuk membawanya. Chapter 6968. Setelah sampai di aula seni bela diri Longman, Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, di gerbang aula seni bela diri Longman, ada banyak orang yang mengerumuninya. Dan jika dihitung secara kasar, setidaknya ada ribuan orang di sana. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang ini adalah master seni bela diri atau orang terkenal, dan tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Tentu saja, orang-orang ini pada dasarnya datang untuk melihat pertunjukan. Selain orang-orang ini, di tengah kerumunan, ada banyak pria dan wanita yang mengenakan yukata negara pulau. Orang-orang ini semua sangat bersemangat, dan sekilas, mereka jelas berasal dari Skyplane, atau mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki Grand City. Bagi Harvey York, mereka yang sudah dipermalukan sebagai orang sakit di negara pulau, tentu hati mereka penuh dengan kemarahan dan kebencian saat ini. Dan kali ini mereka datang untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka yang hilang kemarin. Melihat Harvey York muncul, orang-orang pulau ini berbalik satu persatu, dan mata mereka menyapu dengan penuh amarah. Harvey York, kamu bertekad untuk menempuh jalanmu sendiri kan? Kamu sangat berani menantang seluruh negara pulau sendirian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penduduk pulau tidak dapat mengalahkanmu? Penjelasan. Kamu harus memberikan penjelasan. Kami harap kamu berlutut dan meminta maaf kepada semua penduduk pulau. Jika tidak, jangan salahkan kami karena menyerangmu bersama. Bisakah kamu mengalahkan kami satu persatu? Kami akan melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Melihat Harvey York berjalan turun dari mobil, orang-orang pulau ini sangat marah, dan mereka sepertinya ingin menekan Harvey York langsung ke tanah dan menggosoknya. Karena hanya dengan cara ini mereka dapat melampiaskan kemarahan tanpa kata di dalam hati mereka. Penduduk pulau, apa yang kamu lakukan? Ingin menggertakku dengan hanya sedikit kemampuan. Apakah kalian para penduduk pulau masih ingin kehilangan muka? Melihat Harvey York menjadi sasaran, banyak penduduk asli dari Grand City berdiri dan membantu Harvey York berbicara. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu luar biasa, kalian pergi satu lawan satu. Dan lihat bagaimana perwakilan York akan mengipasi kalian semua seperti anjing mati. Tanpa keberanian satu lawan satu, dan masih datang ke sini untuk berpura-pura, kalian orang pulau benar-benar orang sakit. Bagaimanapun, semua orang akhirnya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan orang-orang pulau seperti ini. Karena mereka menemukan kesempatan seperti itu, tidak ada yang akan mundur dan membuangnya sia-sia. Melihat kedua belah pihak mulai memanas dan siap bertarung kapan saja, orang-orang dari Departemen Keamanan Publik datang tepat waktu pada saat kritis. Ratusan agen muncul di sekitar aula seni bela diri. Mereka memegang busur silang dan menunjukkan bahwa siapapun yang berani bergerak akan dilenyapkan di tempat. Melihat pemandangan ini, kedua belah pihak mundur pada saat yang sama dan tidak jadi bertarung.
Harvey York tersenyum tipis saat melihat pemandangan ini. Dia lalu berjalan ke aula seni bela diri Longman dengan tangan di punggungnya. Dia duduk di tempat dia minum teh kemarin, melihat keluar dan berkata dengan ringan. Karena ini adalah aula seni bela diri, karena aku menggantung kata-kata orang sakit dari negara pulau itu. Kalau begitu, aku menerima tantanganmu. Siapapun yang ingin melawanku, bisa datang kepadaku. Duar. Pada saat ini, penduduk pulau berkumis yang berbicara dengan Harvey York kemarin, melangkah maju pada saat ini dan menendang pintu aula. Perwakilan York, jika aku tidak salah, kamu mengatakan kemarin bahwa kamu dapat memukul masing-masing 10 dari kami. Dengan kata lain, 10 dari kami akan bertarung denganmu secara bersama-sama, dan itu sejalan dengan aturan kan? Apabila kamu tidak berani melawan kami, maka kamu harus mengaku pengecut. Pada saat itu, papan nama di pintu harus diganti dengan orang sakit negara H. Chapter 6969. Saat berbicara, pria berkumis itu juga langsung mengaktifkan perekaman video di ponselnya dan menyalakan siaran langsung. Jelas ingin melihat bagaimana Harvey York akan memberikan respon. Jika Harvey York setuju untuk melawan 10 dari mereka, orang-orang yang diatur akan bergegas dan langsung melenyapkan Harvey York. Jika Harvey York menolak untuk memukul 10 dari mereka satu persatu, dia akan menginjak-injak Harvey York di telapak kakinya dengan kata-kata. Singkatnya, orang ini sudah mempersiapkan segalanya hari ini. Harvey York menyesap teh dengan ekspresi acuh tak acuh saat ini, dan kemudian bertepuk tangan. Segera, Rahel Hardy berjalan keluar dari belakang kerumunan, membuka ponselnya dan memutar video dan mentransmisikannya di layar TV. Dalam video tersebut, orang yang mengatakan bahwa Harvey York bisa memukul 10 orang jelas adalah Halle Lynch, bukan Harvey York. Bagaimana? Kapan perwakilan York harus bertanggung jawab atas apa yang tidak dia katakan? Apakah kamu sedang membual dan mengatakan bahwa jika kami akan melawan 100, itu benar-benar harus mencapai 100? Meskipun 1 melawan 10, bukan apa-apa bagi Tuan Muda York. Itu hanya hal kecil. Namun, dia tidak tertarik untuk jatuh ke dalam konspirasi yang diatur oleh penduduk pulau. Melihat Harvey York dengan mudah memecahkan permainan tanpa sepatah kata pun, ekspresi orang-orang di negara pulau itu sedikit menjadi jelek. Namun, pada saat ini, ada keributan di antara kerumunan. Segera seorang anak laki-laki kecil yang mengenakan jubah seni bela diri karate pulau yang tampaknya baru berusia 7 tahun berjalan keluar. Dia menunjuk langsung ke Harvey York dan berkata dengan keras. Bajing yang mengatakan bahwa orang pulau adalah orang sakit. Maju. Jika kamu bisa menamparku sampai mati, dan aku akan mengakui bahwa orang-orang pulau memang adalah orang sakit. Jika kamu tidak bisa melakukannya, berlututlah dan minta maaf padaku. Setelah mengatakan ini, anak kecil pulau ini langsung meletakkan tangannya di dadanya, berdiri di sana dengan wajah sombong, dan menatap langsung ke orang-orang dengan lubang hidungnya. Jelas, ini untuk membuat Harvey York merasa muak. Perwakilan York, bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang pulau semuanya adalah orang sakit? Ayo, lakukan. Bertarunglah dengan master besar yang kami kirim. Kamu tidak akan takut kan? Pria berkumis berteriak keras pada saat ini, dengan ekspresi suram. Orang-orang pulau di samping juga berteriak keras, jelas ingin memaksa Harvey York untuk bergerak. Bagaimana? Kamu tidak akan takut bukan? Jika kamu takut, maka berlututlah dan menyerah saja. Akui bahwa kamu bahkan tidak berani melawan anak kecil. Ayo, akui. Semua orang negara kepulauan berteriak keras, dan banyak orang bahkan menyalakan ponsel mereka untuk melakukan siaran langsung. Jelas, jika mereka melawan sampai mati, Harvey York pasti tidak akan menamparkan anak pulau sampai mati di depan semua orang. Bagaimanapun, jika dia melakukan ini, Harvey York pasti akan dikutuk karena sudah berbuat tindakan tidak bermoral. Tetapi jika Harvey York tidak bergerak, orang-orang pulau ini bisa membuat publisitas besar. Mereka akan mengatakan bahwa dia bahkan tidak sebaik anak berusia 7 tahun. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak peduli bagaimana melihatnya, pemandangan di depan ini adalah jalan buntu. Banyak penduduk asli dan orang luar Grand City mengerutkan kening pada pemandangan ini. Orang-orang yang cerdas dapat melihat bahwa orang-orang pulau ini sangat tidak tahu malu. Mereka ingin menggunakan metode ini untuk membuat Harvey York merasa muak. Tetapi masalahnya adalah bahwa garis bawah moral orang-orang pulau selalu sangat rendah, dan mereka sangat tidak malu dan bahkan bangga melakukan hal seperti itu. Tetapi jika Harvey York mengikutinya, reputasinya akan hancur. Dia adalah perwakilan aliansi bela diri negara H, bukankah seharusnya dia bertindak dengan benar?